Perkenalkan, nama saya Andri Maulana dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk tugas UTS mata kuliah Qualitative Research dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hipotesis. Yang pertama yaitu pengertian hipotesis itu sendiri. Kalau berdasarkan asal kata, hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara dan tesis adalah pernyataan atau teori. Sehingga hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga penelitian terhadap masalah penelitian. Namun, hipotesis ini bukanlah kebenaran karena praduga. Hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Kalau berdasarkan Surya Brata menjelaskan hipotesis ditinjau dari hubungan variabel. Hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan keterkaitan antara variabel. Lantas bagaimana dengan hipotesis dan teori ilmiah? Jadi ditinjau dari hubungan hipotesis dan teori ilmiah. Hipotesis adalah deduksi dari teori ilmiah dalam penelitian kualitatif. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, hipotesis adalah kesimpulan sementara sebagai hasil observasi untuk hasilkan teori baru. Jadi dari hipotesis ini kita bisa menghasilkan satu teori baru itu sendiri. Selanjutnya, hipotesis memiliki tujuan. Yang pertama yaitu sebenarnya apa sih kegunaan hipotesis dalam karya tulis ilmiah? Hipotesis adalah salah satu bagian penting dalam sebuah karya tulis ilmiah. Kegunaannya meliputi yang pertama memberikan penjelasan sementara tentang gejala. Jadi dia memberikan satu penjelasan sementara tentang gejala atau satu pembahasan yang kita akan buatkan karya tulis ilmiah itu. Yang kedua memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji. Dan yang keempat, memberikan arah penelitian. Yang terakhir, memberikan kerangka untuk laporan penelitian. Selanjutnya, ada kegunaannya dalam proses penelitian. Dalam menulis karya tulis ilmiah, adanya hipotesis ini dapat membantu sebagai peneliti dalam hal ini. Hal pertama, memberikan batasan penelitian. Dalam kegiatan penelitian kita perlu batasan. Jadi salah satu kegunaan dari hipotesis ini itu memberikan batasan penelitian supaya si pembuat karya ilmiah itu tidak keluar dari pembahasan yang dia sedang bahas. Yang kedua, memperkecil jangkauan penelitian sehingga tidak melebar kemana-mana. Ada satu ruang di mana diperkecil agar pembahasannya tidak terlalu melebar kemana-mana. Yang ketiga, membuat penelitian tetap pada jalur penelitian, yakni meneliti fakta dan hubungan variabel. Yang keempat, memfokuskan penelitian. Yang kelima, memandu penelitian dalam pengujian dan penyesuaian antar fakta. Dan dari sini kita bisa memahami mengapa hipotesis penting dalam sebuah penelitian. Maka saat membuat penelitian, kita harus rancang hipotesisnya agar penelitian tidak keluar dari jalur penelitian, menemukan jawaban atas hubungan variabel. Selanjutnya, hipotesis ada 5 jenis. Nah, yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis ini berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Jadi hanya ada satu bahan yang kita teliti. Yang kedua, di hipotesis komparatif. Jenis hipotesis selanjutnya adalah hipotesis komparatif. Dugaan sementara ini berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Kalau yang deskriptif hanya satu variabel, sedangkan komparatif ini ada dua variabel. Ada si A, ada B. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Jenis hipotesis asosiatif yang terakhir adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi bila kamu meneliti hubungan asosiasi variabel
variabel penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Jadi ada beberapa variabel, tidak hanya satu ataupun hanya dua. Jadi lebih dari dua itu disebut dengan hipotesis asosiatif. Selanjutnya yang keempat adalah hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Jadi ketika kita menggunakan hipotesis statistik, kita akan menggunakan alternatif statistik berbagi alternatif. Hipotesis alternatif atau dilambangkan dengan HA dan hipotesis 0 dilambangkan dengan HO. Dan ini ada contoh dari hipotesis statistik, juga dapat dibedakan menjadi hipotesis dua arah dan hipotesis satu arah. Contoh hipotesis statistik kita bisa lihat H.2 M1 M2. Hipotesis dua arah kurang spesifik. Dan HA.2 M1 M2 hipotesis satu arah tepat dan spesifik. Jadi ada dua jenis hipotesis statistik. Yang terakhir yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis ini disebut dengan hipotesis substantif. Mengapa? Karena hipotesis ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada cara membuat hipotesis. Untuk membuat hipotesis, seorang peneliti harus menggali banyak sumber informasi. Jadi peneliti harus punya informasi yang banyak mengenai masalah yang akan dipecahkan. Caranya dengan membaca banyak sumber literatur, sumber informasi yang bisa dirujuk oleh peneliti untuk merumuskan hipotesis. Diantaranya yang pertama, ilmu pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan masalah atau fenomena yang diteliti. Yang kedua, wawasan mendalam. Yang ketiga, bacaan literatur yang valid. Yang keempat, pengalaman individu. Dan yang kelima, data empiris. Dan yang terakhir yaitu analogi atau kesamaan. Bisa juga menggunakan imajinasi atas masalah atau fenomena yang hendak diteliti. Jadi ketika kita mau membuat hipotesis ini, itu harus punya 5 atau 6 karakter, atau ada 6 caranya bagaimana kita untuk membuat hipotesis itu sendiri. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Dalam penelitian tidak cuma merumuskan hipotesis, namun ia juga harus diuji hipotesisnya. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis tersebut meliputi yang pertama merumuskan hipotesis, yang kedua menentukan kriteria pengujian, yang ketiga menentukan tingkat signifikasi dan titik kritis, yang keempat melakukan pengujian, dan yang terakhir mengambil kesimpulan. Dan itulah dari materi tentang hipotesis. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.